Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rayanti. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Teknik Informatika A. NIM saya yaitu 18.025.05.02.004. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya lah saya dapat berdiri di sini untuk menyampaikan sebuah materi yang akan saya bawakan, yaitu dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Materi yang saya bawakan saat ini, saya akan membahas mengenai apa itu internet dan fungsi internet dan manfaatnya, dan sejarah perkembangan internet di kehidupan kita. Pertama, saya akan menjelaskan soal internet. Apa itu internet? Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Dan pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan internet. Internet merupakan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA, di mana mereka mendeskripsikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Linux kita bisa bagaimana mereka berpikir bagaimana agar kita bisa berkomunikasi melalui telepon walaupun kita berada di jarak yang jauh. Dan proyek ARPA merancang bentuk jaringan kendala seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan mereka membangun protokol terbaru yang sekarang kita kenal dengan TCP atau biasa juga disebut dengan IP. TCP itu adalah kepanjangan dari transmisi kontrol protokol, dan IP biasa kepanjangan dari Internet Protocol. Di sini saya juga akan membahas mengenai tujuan internet. Tujuan internet adalah untuk sesuai dengan alasan ARPAT membuat internet, yaitu internet bertujuan untuk digunakan untuk berkomunikasi walaupun kita berada di jarak yang jauh. Contohnya, kita bisa berkomunikasi melalui telepon, dan juga saat ini kan lebih menggunakan internet, dan juga saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan muncul aplikasi-aplikasi contohnya YouTube dan WhatsApp, Facebook, Instagram yang bisa kita tempatkan untuk saling berkomunikasi jarak jauh dengan lingkungan sekitar. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai manfaat dari internet. Manfaat dari internet adalah kita sangat memudahkan untuk pekerjaan kita, dan juga tempat kita untuk mencari informasi. Kita juga dapat berkomunikasi walaupun berbeda tempat. Berbeda tempat, mau itu di ujung dunia sekalipun kita dapat berkomunikasi melalui internet. Itulah manfaat dari internet. Selama di tempat tersebut masih terjangkau oleh jaringan. Dan saya juga akan menjelaskan mengenai fungsi dari internet. Fungsi dari internet adalah untuk membantu kita, untuk mempermudah pekerjaan kita, memudahkan untuk kita berkomunikasi, dan membuat manusia semakin hidup bersosial, karena kita dapat saling berkomunikasi walaupun kita tidak kenal. Contohnya seperti di Instagram, kita tidak saling kenal, tapi melalui
jaringan internet dan aplikasi yang digunakan, kita bisa saling berkomunikasi dengan orang-orang yang walaupun kita tidak kenal, kita bisa berkomunikasi melalui chat atau kenalan melalui Instagram atau Facebook dan sebagainya. Di internet juga menyediakan fasilitas yang sangat banyak. Contohnya, electronic mail atau email ya, yang biasa kita kenal dengan email, diskusi grup, mailing list, news group, file transfer protocol, dan WWW yaitu World Wide Web. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai, kan seperti biasanya kita menggunakan internet, namun kadang internet yang kita gunakan suka loading atau lambat. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa internet bisa lambat. Faktor yang menyebabkan internet biasa lambat adalah posisi router yang salah, router yang sudah lama, penggunaan dari perangkat lain, kondisi tempat, dan lewat batas kuota pemakaian. Dan kadang juga lewat batas pemakaian itu contohnya terlalu banyak yang memakai jaringan dan melampaui batas. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengecek cara mempercepat. Di sini saya juga akan menjelaskan cara mempercepat internet yang loading. Anda bisa memeriksa, yaitu yang pertama, periksa hardware yang digunakan, periksa kecepatan internet Anda, perbaiki sinyal WiFi, coba DNS server yang baru, mematikan pembaruan otomatis di belakang layar. Tugas yang lebih prioritas, optimalkan web browser Anda, hubungi internet server provider yang Anda tempatkan. Selain itu, dan setelah Anda mengecek semuanya, dan semoga internet Anda tidak loading lagi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai dampak negatif dan dampak positif dari internet. Pertama adalah dampak negatif. Dampak negatif dari internet adalah contoh yang pertama, tidak boleh digunakan untuk anak di bawah umur. Boleh digunakan, cuman biasa anak di bawah umur menggunakan internet dengan cara yang salah, apalagi mereka juga belum mengetahui cara menggunakannya, yaitu menonton sesuatu di aplikasi YouTube yang mungkin umurnya belum memadai. Dan kadang internet juga digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang di luar batas. Dan semoga tidak ada lagi orang-orang yang menyalahgunakan internet. Dan selain dampak negatif dari internet, di sini juga ada dampak positif dari internet. Dan sangat banyak dampak positif dari internet, yaitu memudahkan kita dalam bekerja, dan terutama kita mahasiswa, memudahkan kita untuk sebagai referensi untuk belajar, dan memudahkan komunikasi. Karena adanya internet, kita bisa berkomunikasi
ada di belahan dunia sekalipun kita bisa berkomunikasi selama di tempat tersebut, masih ada terkoneksi oleh jaringan internet. Dan yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita bisa menggunakan internet untuk mengekspresikan diri kita dan untuk mengekspresikan diri kita. Contohnya orang-orang yang di YouTube, mereka menyalurkan bakat mereka dan memberi ajaran dan masukan untuk kita, dan mereka orang-orang kreatif menggunakan internet dengan jalan yang benar. Dan masih banyak lagi dampak positif dari penggunaan internet. Sangat memudahkan, dan intinya internet sangat membantu di kehidupan kita, apalagi di kehidupan milenial dan zaman modern ini. Sangat dibutuhkan adanya internet. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Karena kalau ada kata salah mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Dan sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.